Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adaptif Amor Patia Design and Build Tips and Information sesi live bab 2. Sorry, bab 4 maksudnya. Oke, kita sudah mencapai akhir dari bab 4. Di bab 4 ini menceritakan bagaimana sisi pandang arsitek terhadap klien, bagaimana bekerja sama antara klien dan arsitek. Sisi pandang ini perlu untuk kalian followers amorpatia.id agar tahu bagaimana memaksimalkan bekerja dengan arsitek. Hari ini kita live langsung dari Kempinski karena hari ini ada ICM Richwork. Tapi tidak bisa ditunda karena kalau ditunda tidak bisa keluarin bab 5-nya karena bab 5 seru banget. Oke. Sebelumnya kita sudah menjelaskan sehingga poin nomor 7 bagaimana bekerja dengan arsitek, utamanya adalah memberikan data, kemudian memeriksa gambarnya dan pastikan gambarnya itu cocok sama yang kamu impikan. Ingat, ada masalah fungsi, ada masalah bentuk. Dua hal ini selalu berbenturan. Fungsi akan memastikan desain kamu itu jika fungsinya baik, penataan fungsinya baik, akan efektif, nyaman digunakan, dan senang untuk ditinggali. Bentuk akan menentukan keindahannya dan kebanggaan kamu. Nah, mengkombinasi bentuk dan fungsi seringkali terjadi benturan hingga disitulah bagaimana karakter arsitek membuat desain dan fungsinya menjadi sebuah satu kesatuan yang lengkap. Nah, ini yang kita perlukan kalian supaya tahu, pastikan fungsinya bagus. Karena seringkali klien atau kalian ini suka tidak memperhatikan denahnya. Penataan ruangan kadang-kadang suka tidak pas walaupun bentuknya bagus. Ayo, yang ideal adalah bentuknya indah, penataan ruangnya sempurna, akan mendapatkan hasil karya yang maksimal. Nah, dalam kasus ini memang pasti ada plus minus. Semua desain tidak ada yang sempurna. Nah, kita cari titik temu yang terbaik dengan kondisi yang kamu ada. Oke, kita masuk poin selanjutnya. Di desain, kenapa kamu harus pakai arsitek? Di bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika dengan desain yang baik, jika dibantu desain oleh arsitek, salah satu poinnya adalah kamu bisa memastikan anggaran rumah kamu. Jadi tidak kebobolan, kamu bisa cocokkan. Nah, setelah arsitek membuat karyanya, di situ kamu sudah mendapatkan sebuah gambaran. Mungkin di tahap awal mendapatkan harga secara garis besar, harga bangunannya. Di akhir pastinya setelah membuat gambar detail dan mendapat volume yang sempurna, arsitek akan memberikan sebuah angka estimasi terhadap kamu. Nah, di desain ini kamu pastikan anggarannya sudah cocok belum? Ini sangat diperlukan. Biasanya anggaran ini terkait beberapa hal penting. Anggaran ini terkait dengan luas bangunannya. Makin luas, pastinya anggarannya makin besar. Dan sebaliknya. Kemudian adalah penggunaan material. Anggaran yang kamu tentukan apakah sudah cocok dengan material yang ditentukan arsiteknya. Tentunya kamu tahu, misalnya kamu pakai keramik dengan marmer impor, harganya sudah bisa beda, bisa 2 hingga 3 juta per meter. Nah, makanya
Di awal kamu pastikan desainnya sudah mendekati anggaran yang kamu miliki. Atau kamu mengadjust anggarannya karena kamu menginginkan desain yang sudah ada. Dibutuhkan kelewasaan klien dan skill arsitek untuk meramunya. Begitu. Penting sekali anggarannya. Kemudian kamu juga setelah arsitek mengeluarkan produknya berupa gambar dan beberapa presentasi, sudah menjadi kebiasaan orang-orang merevisi. Kamu merevisi. Nah, ingat poin sebelumnya. Revisi arsitek ada batasannya. 1 hingga 3 kali, tergantung arsiteknya beda-beda. Nah, pastikan setelah desain diajukan, revisi yang kamu buat adalah revisi yang straight to the point. Jangan hari ini kamu, revisi kamarnya geser. Arsiteknya buat revisi, kamu besoknya datang lagi, revisi jendelanya dihilangkan. Terjadi berulang-ulang. Nah, itu akan merugikan kedua belah pihak. Arsitek tentu akan rugi dengan waktu dan tenaganya, dan kamu juga tidak akan menemukan sesuatu yang nggak selesai nanti. Maka dari itu, kamu mempelajari gambar arsitek, pelajari dengan cerdas, buat list. Jangan dibuat satu-satu. Dan kemudian list revisi juga kaitkan dengan usernya. Jangan kamu saja yang merevisi. Kaitkan dengan usernya apa yang mau direvisi. Misal user dalam arti, misalnya kamu bikin rumah, kaitkan dengan pasangan kamu, anak-anak. Apakah sudah sesuai yang mereka harapkan? Begitu. Misalnya kamu sedang membuat restoran, cocokkan dengan head chef kamu. Apakah dapur yang dibuat, flow dari restorannya sudah cocok dengan kaidah-kaidah yang dimiliki oleh restoran tersebut. Jadi dalam merevisi, jangan hanya selera kamu yang hanya mendominasi. Pastikan revisi kamu terkait dengan user-user yang ada nanti di sana. Gitu. Oke, revisi terkait dengan penataan denah dan juga desain. Ada karakter dan fakta menarik. Umumnya jika orang yang suka jalan-jalan, setelah pulang jalan-jalan, kadang-kadang kamu akan melihat hal-hal baru dan menginspirasi kamu untuk ingin memiliki desain dari yang kamu lihat baru-baru ini, dan kamu pengen aplikasikan ke desain yang lagi sedang dibuat. It's okay, tapi harus tahu batasannya. Karena jika melewati kesepakatan revisinya, kamu akan kena charge. Begitu aturan main bekerja dengan arsitek. Jika tidak akan ada batasan. Desain, saya pernah ngalamin kesalahan di awal tidak membatasi, 6 bulan desain masih revisi terus, dan itu akhirnya bangunannya tidak jadi dibangun karena yang punya pun pusing, dia tidak tahu mana yang dia mau. Selanjutnya, setelah arsitek memberikan kamu gambar, desain, presentasi, RAB, gambar detail, pastikan kamu memeriksa. Periksa gambar dan dokumen-dokumen yang diberikan, pastikan sesuai dengan kontraknya. Kalau sudah gambarnya lengkap, kemudian baru periksa isinya. Apakah sudah sesuai? Nah, jika kamu kesulitan untuk memeriksa, ada 2 pilihan yang bisa kamu ambil. Minta arsitek kamu membantu menjelaskan. Jelaskan satu-satu, lembar per lembar. Tidak apa-apa, itu pekerjaan kami. Atau kamu bisa juga meminta bantuan tenaga profesional lainnya untuk memeriksa. Itu sudah sewajarnya dilakukan jika proyek-proyek yang diinginkan memiliki skala-skala yang besar.
Biasanya dibantu oleh MK, manajemen konstruksi untuk proyek-proyek besar. Begitu. Nah, produk-produk arsitek ini harus lengkap dan sesuai dengan kesepakatan hingga kamu mendapatkan nilai maksimal dari kerja arsitekmu. Begitu. Nah, sekarang yang terpenting. Dari serangkaian mendesain bersama arsitek, pastikan proses mendesain ini menyenangkan. Dan proses ini nyambung antara kamu dan arsiteknya. Jika dari awal dealnya enak, tapi pas proses mendesain, proses berkolaborasi, berbagi pikiran, kok nggak cocok, tanda-tanda itu. Jangan dipaksakan. Pastikan desain kamu dengan arsitek ini adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Karena kalau mendesain tidak menyenangkan, hampir bisa dipastikan desainnya nanti diaplikasikan dengan dipaksakan dan tidak mendapatkan keinginan yang kamu inginkan. Sangat bahaya. Oke? Maka dari itu pastikan kamu mendesain, bekerja bersama arsitek, berkolaborasi adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Jika tidak, pikir-pikir, kok tidak menyenangkan? Kok buat stres? Kok ini jadi konflik? Mungkin baru ketahuan ternyata nggak jodoh. Ya, itu adalah penjelasan mengenai bekerja bersama arsitek dari sisi pandang kliennya. Ini sangat penting, data-data ini hingga mencapai hasil dan sebuah proses yang mantap, hasil keren dan memuaskan. Ini adalah akhir dari bab 4. Selanjutnya kita akan membahas bab 5. Bab 5 akan menjelaskan apa sih pekerjaan arsitek supaya kamu bisa membayangkan, arsitek itu ngapain saja dari sisi pandang arsiteknya. Dari bab 1, 2, 3, 4 kita membuat adaptif, hampir semuanya mengambil sisi pandang klien. Mulai bab 5 kita akan mengambil sisi pandang arsitek hingga kamu mengerti apa sih kegiatan yang arsitek lakukan dan kenapa beberapa poin yang dijelaskan sebelumnya perlu dilakukan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sedikit suara mengganggu karena ini kita sedang berada di Grand Ballroom Kempinski. Jadi banyak yang lewat-lewat, tapi saya tidak mau membuang waktu karena minggu depan harus sudah memberikan kamu adaptif bab 5. Bagaimana arsitek bekerja. Oke, jumpa lagi minggu depan. Bye.